Yang kami hormati BPKH Pak Agito bersama jajarannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan mengucapkan apresiasi terhadap sudah 3 kali dinyatakan WTP ini luar biasa, berarti kinerjanya dan menyangkut masalah penetapan masalah keuangan yang bagus dari BPKH. Namun ada yang perlu kami sampaikan, ini terkait dengan masa berakhirnya jabatan dari Pak Agito bersama jajarannya ini, yang berakhir nanti pada bulan Juli ya, Juni atau Juli Pak? Juni, ya mudah-mudahan ada mukjizat Juni 2024 kan begitu. Terima kasih Pak Agito bersama jajarannya. Meskipun sudah mendapatkan WTP, namun kami juga masih perlu minta penjelasan dari BPKH, khususnya dari Pak Agito bersama jajarannya, yang terkait dengan menyangkut masalah dana haji yang dikelola oleh BPKH sebesar 150 triliun lebih. Ada VirtualCon 2020 ya, itu yang sebesar kurang lebih 15 juta per kali jamaah. Itu mestinya kan pembukuannya tidak sama dengan yang dana haji 150T. Pembukuannya mungkin tidak sama kan itu. Pemikiran saya begitu. Ya. Kalau 150 sekian triliun itu, 150 sekian triliun itu, yang nilai manfaatnya yang jelas sudah disampaikan ada sekitar 7-9 T. Nah, yang virtual account ini yang 15 juta yang tahun 2020, ini sampai berapa? Yang nanti kami ini akan seperti sampaikan Bu Endang tadi, akan ditanyakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bertanya, kalau saya sudah memberikan pelunasan dan memang saya dengar ada yang menarik itu, ya, ada yang menarik, pernah Pak Agito sampaikan bisa ditarik kembali, ya, yang pelunasannya, tapi kalau semuanya ditarik berarti kembali pada 0 lagi, kan begitu. Yang sudah ditarik yang 15 juta, yang belum ditarik itu masih ada berapa, dan mereka nanti akan mendapatkan nilai manfaat otomatis, kan begitu, itu berapa. Ini yang kami sampaikan. Yang selanjutnya menyangkut masalah dana abadi umat. Dana abadi umat ini sisa dari anggaran haji yang dikumpulkan itu kan ada sekitar 2, sekian triliun. 3 triliun lebih. 2,7. 3,7. Oh, 3,7. 3,7 T ini kami juga ingin tahu dana abadi ini, umat ini, yang nilai manfaatnya kemana dan berapa. Yang saya dengarkan itu bisa diperuntukkan untuk aspirasi kan itu kan. Yang berkembang di media sosial, kadang-kadang saya juga risih mendengarnya. Bahkan itu mantan Menteri Keuangan, bahwa kita ini katanya itu dibagi-bagi itu 150T, kalau nilai manfaatnya termasuk dibagi-bagi itu. Padahal kita ini kan tidak memakai dana itu. Ini kadang-kadang ini perlunya Pak Agito selaku Kepala BPKH menjelaskan kepada publik bahwa dana itu aman. Dan dana itu tidak yang disampaikan oleh di media sosial. Karena
kami ini di Komisi 8 yang mendapatkan ya menyampaikan aspirasi yang sampaikan Bu Endang itu kadang-kadang risih. Apakah ini kita termasuk tersangkut masalah itu? Padahal ini kan enggak. Ini dana abadi umat yang dikelola. Ya, ini Pak. Ini 3,7 T ini, dan nanti akan kalau berkembang lagi tiap tahun itu akan kelebihan daripada anggaran itu akan masuk lagi ke situ, pasti akan bertambah, semakin tambah. Itu termasuk nilai manfaatnya berapa. Selanjutnya saya juga yang ini kaitannya dengan pernah saya tanya Pak Anggito, karena di masyarakat itu berkembang bahwa dana haji dipakai untuk bank muamalat. Ya kan itu. Ini mohon penjelasan karena ini Bapak ini di periode terakhir, biar kami ini Komisi 8, karena saya selama mengikuti langsung maupun virtual, itu kayak belum pernah ini saya bicara masalah ini, ya, bank muamalat. Ini biar nanti dalam periode berikutnya di depan, siapa yang menempati posisi itu, ya, itu biar kami dapat penjelasan secara gamblang, tidak nanti saling melempar, gitu loh. Ini yang perlu kami sampaikan pada Pak Anggito, karena pernah saya bicara langsung ketemu Bapak, sudah persetujuan Komisi 8, kaget loh, saya kok belum pernah ya dengar ini kan begitu. Ini mohon Pak, ini periode terakhir ini mohon untuk bisa dijelaskan. Terus kaitannya dengan BP, memang BP ini kami akan perjuangkan karena ini apalagi Pak Samsuniang, mana Samsuniang itu? Samsuniang itu sudah menyampaikan di depan Menteri ya bahwa kami akan perjuangkan bahwa ini tidak ada kenaikan gitu. Itu dimuat di media. Padahal kalau kita ini punya hitung, itu memang haji yang tahun ini itu mengalami satu kenaikan yang cukup tinggi, ya, baik prokes maupun penerbangan maupun macam-macam karena pengaruh dolar terhadap rupiah, pengaruh minyak, harga minyak ini tinggi, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Apalagi Pak Anggito tadi sampaikan habis pertemuan di Arab Saudi, banyak negara-negara yang tidak memberangkatkan karena mahal kan itu seperti itu. Jadi ini kita harus butuh nanti itu sosialisasi Pak, yang cukup intens kepada masyarakat. Bila perlu kita ini harus berani memberikan satu keputusan bahwa orang haji itu kan orang yang cukup mampu. Ya, kalau nilai manfaat itu kan hanya pengalihan bahasa saja. Kalau sebenarnya kalau kita mau jujur, orang haji disubsidi kan begitu. Jadi kapan kita bisa berani memberikan sosialisasi sehingga ini tidak memberatkan terus-menerus, dan akhirnya kalau ini nanti berlanjut terus-menerus, ini selalu nanti akan naik dan akan beban BPKH dan nanti akan bisa juga nanti menjadi beban negara, itu nanti akhirnya seperti itu. Saya kira begitu Pak Anggito, dan terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.